Saya mengikuti dari awal, alhamdulillah senang sekali, gembira sekali. Dan ini adalah saya yakin dan percaya dihajarkan oleh semua orang tua. Karena seperti ini sangat menyentuh. Ya. Pertama, saya berpegang dengan dalil. Ini kan ada penegasan Rasulullah. Umrain setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin kita sebagai orang tua, saya mewakili orang tua ini sangat menyentuh ya. Menyentuh bagaimanapun ya, memang ada anggapan orang menyerahkan anak itu seluruhnya ke lembaga. Tapi ketika ini terjadi kolaborasi sangat bagus sekali ya. Jadi perhatian dari pihak orang tua, kemudian dari lembaga kita ini satu. Kemudian yang kedua, pesannya ini sangat menyentuh ya. Jadi kami terima kasih kegiatan dan acara ini. Mudah-mudahan bisa berlanjut. Dan saran saya sekaligus harapan kalau boleh ke depannya, jadi pertemuan ini akan ada kelanjutan ya. Jadi buka forum dialog atau komunikasi atau grup dengan beliau tadi. Jadi berlanjut ya, bicara orang tua ada kasus, ada masalah, ada kendala. Jadi yang sekiranya lembaga kita tidak diselesaikan, maka komunikasi dan beliau. Jadi ada tindak lanjut, ada kelanjutan dari pertemuan ini, pertemuan di sini. Kemudian tantangan zaman kita bahwa betapa dahsyatnya pengaruh media sosial ini. Jadi anak-anak kita harus pengawasan pantauan lembaga kita dan orang tua. Kemudian selain pengaruh media sosial, saya kira dampak degradasi moralnya. Degradasi moral anak bangsa ini sudah menyentuh titik yang ya sangat parah sekali ya, saya lihat itu. Tidak hanya kalangan remaja, narkoba, kemudian pergaulan bebas, kemudian yang ketiga adalah menyangkut akhlak. Jadi akhlak ini penting, inilah fondasi. Nah, itu salah satu kekuatan umat Islam adalah lembaga pendidikan kita ini. Saya yakin lembaga pendidikan kita, pondok pesantren, masjid dan perguruan ini jangan sampai ternoda dan terabaikan. Saya kira itu pesan terima kasih. Materi bangsa yang paling bermanfaat bagi Allah sebagai yang paling bermanfaat. Saya kira semuanya penting itu, tapi ada yang paling penting di antara sekian banyak itu adalah komunikasi ya. Jadi komunikasi ini mau satu arah, mau dua arah, mau berbagai arah. Ketika komunikasi ini jalan baik dengan bahasa arif, dengan bahasa bijak, dengan bahasa pendidikan dan bahasa agama, maka dia akan mencair ya. Seperti apapun kendala masalahnya, ketika komunikasinya dengan bahasa yang baik, dengan mendidik, dengan mengajar, dengan menghimbau, udhuni ila sabili rabbika bil hikmati suruhlah, ajaklah ke kebaikan meskipun banyak tantangan, banyak ujian. Jadi komunikasi itu yang Apa perubahan pemahaman Bapak merasakan setelah mengikuti acara ini? Terima kasih banyak. Baik ya. Satu sisi saya wajar ya sebagai orang tua yang istilahnya berbeda pendapat, kemudian kadang-kadang dengan anak, kemudian ada termasuk dengan ibu. Nah, yang saya ambil sisi garisnya adalah ketika bayangkan kalau ibunya, kalau ayahnya menghakimi seorang anak di rumah, maka kemana anak itu larinya? Nah itu yang harus super hati-hati dari dalam bangun sudah. Tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan beliau itu, jangan kita menghakimi, apalagi menjatuhkan anak atau menyalahkan yang tidak pada tempatnya. Maka harus kita rangkul, harus kita ajak dia dengan cara yang baik. Seperti kita sekolahnya dengan agama, kemudian Al-Quran, ini harus kita kedepankan. Saya kira tidak ada masalah yang tidak diikutkan. Jadi pendekatan itu, kemudian dengan arif dan bijak dan hati yang tulus dan bijak, merangkul bukan untuk menyalahkan. Gitu, baik. Kemudian terakhir Pak, ya, tema paling penting apa yang ingin Bapak pelajari di acara berikut? Saya kira karena ini masih masa transisi ya, bukan sepenuhnya usia anak semata-mata, tapi ada masa kedepannya untuk meraih dari SMP, rencana kita ke depan buka SMA. Saya kira selain dunia bermain cerita, mungkin ada dunia bermain bentuk lainnya ya, yang sekiranya mengajak ke arah karakter yang lebih pengalaman di lapangan, kemudian semacam problem solving gitu ya. Jadi mengatasi masalah dan menyelesaikan masalah. Bagaimana seorang anak itu ketika ada masalah dia tidak
masih tidak menyerah diri, tapi dia bisa menyelesaikan pola cara mereka, tapi dengan pola yang kita ajarkan, kita didik dengan rambu-rambu yang koridor yang benar, baik menurut kita. Itu ya. Baik, terima kasih banyak. Alhamdulillah. Selamat siang Ibu, di sini maaf mengganggu waktu Ibu sebentar ya. Jadi kami mungkin mewakili panitia sekolah menanyakan beberapa hal terkait bagaimana pesan dan pesan Bapak Ibu setelah mengikuti kegiatan parenting kita pada hari ini. Sebagai orang tua, kebetulan saya punya 2 anak ya yang saya titipkan di Al Jamil. Kegiatan ini menurut saya luar biasa dan ini menurut saya sangat penting gitu ya. Karena tadi seperti yang dikatakan Pak Materi, memang parenting itu nggak pernah kita terima dan itu memang nggak ada sekolahnya gitu ya. Kecuali memang Al Jamil mau bikin sekolah parenting sendiri gitu ya. Dan ini ajang, menurut saya ajang memang untuk kita orang tua sekolah bagaimana kita mendidik anak gitu ya. Karena zaman kita meskipun nggak ada parenting dengan zaman sekarang itu cara berinya berbeda dan tantangan itu berbeda dan itu harus kita hati selalu. Dan ketika nggak ada momen seperti ini, saya rasa ya kita juga akan melewatkan itu. Iya. Ada lagi tambahan yang lain? Saya harapkan kegiatan ini rutin nantinya dan itu terprogram. Dalam arti terprogram itu memang jangan sampai ada itu kegiatan yang diulang-ulang sehingga nanti kelas-kelas yang sudah mendapatkan itu meskipun sebenarnya nggak apa-apa sih parenting diulang-ulang karena secara praktek kan bisa berbeda gitu ya. Tapi tidaknya itu terakomodasi semua lah karena materi parenting itu luas menurut saya ya. Jadi itu kalau memang sudah diprogramkan sekolah itu jelas misalkan setahun ini ada berapa parenting atau dalam waktu 5 tahun kah kalau jangka panjang itu materinya jelas sehingga menarik tiap kegiatan parenting. Baik, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan terakhir, apa perubahan atau pemahaman dari Ibu sendiri yang dirasakan setelah mengikuti acara ini? Sebenarnya kalau saya secara teori memang sering ikutin kegiatan parenting ya meskipun hanya dalam kajian-kajian online begitu ya. Tapi menurut saya teoritis itu tanpa dibandingkan praktek dan diingatkan selalu itu penting bagi saya sehingga dari kegiatan ini saya merasa oh iya ya saya kemarin tuh salah begini sehingga nanti kedepannya saya harus lebih sabar begini itu kan ingat kembali gitu dengan momen-momen seperti ini kita membuat hati kita bagaimana tuh mendidik anak kita supaya kesalahan-kesalahan kita yang kita sadari itu bisa kita perbaiki kedepannya dan harapan saya juga yang saya alami ternyata saya kurang sabar dan sebagainya walaupun saya tadi saya tahu gitu ya tapi ternyata dengan ini mengingatkan saya kembali untuk lebih sabar di anak dan mudah-mudahan itu menjadi perbaikan juga lah untuk kami berdua nantinya meskipun suami ini nggak datang karena masih ada kegiatan lain. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, luar biasa sekali bagian dan jawaban yang telah kita dapati dari beliau. Mudah-mudahan nanti bisa bersinergi secara berkelanjutan Bu ya dengan sekolah. Mudah-mudahan nanti saran Ibu bisa kami terapkan dan juga kami jalankan seperti itu. Ya, terima kasih banyak Ibu. Dan Bapak setelah mengikuti acara parenting ini. 0294 0294 ada? Pertama ini sangat baik sekali, baik untuk orang tua maupun untuk anak juga untuk sekolah. Dan kalau Lanjut 0178 tetap dilaksanakan. 0178 ada? Materi apa yang paling bermanfaat bagi anak kita? Sudah ada? Pertama materi untuk mengetahui karakter Selanjutnya 0180 anak tadi 0180 ada? mendidik anak karena dia Sudah ada Bapak Ibu? menuruti apa yang baik menurut dia padahal masih 0203 3 Apa perubahan pengalaman Bapak yang Bapak rasakan? Oke, ada ya 0203 perubahan yang saya rasakan. 0029 Saya sendiri pun memang 0029 ada Bapak Ibu? Oke, iya silakan akan maju. saya terapkan apa-apa yang disampaikan oleh materi tadi. Iya 0070 Dan terakhir Pak, 0070 di acara berikutnya. ada Bapak Ibu? Ini kan tentang kesaksian sama Pak itu apa? Oke, saran Bapak ada saran? Bagus, oke. Akhlak anak terhadap orang tua. Anak-anak. Ya. 0268 Rata-rata masih 99%. ada Bapak Ibu? Ada? 0